Halo, kembali lagi bersama dengan saya Winadila, NIM 2012100 kelas A, Prodi Teknik Informatika, Strata 1. Di dalam video tutorial kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi di dalam JavaScript Node.js. Fungsi adalah suatu blok program yang diberi nama tertentu dan bertugas untuk menyelesaikan pekerjaan spesifik. Dengan adanya fungsi, kita dapat menyelesaikan permasalahan kompleks dengan menyederhanakannya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Kumpulan fungsi dapat ditulis ke dalam file terpisah dan dapat digunakan oleh program-program lain yang memiliki kebutuhan yang sama. Jenis fungsi. Fungsi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu fungsi dengan nilai balik dan fungsi tanpa nilai balik. Fungsi dengan nilai balik adalah fungsi yang ketika dipanggil menghasilkan nilai tertentu, sedangkan fungsi dengan nilai tidak tanpa nilai balik adalah fungsi yang hanya melakukan proses tertentu dan tidak menghasilkan nilai. Membuat fungsi. Di dalam JavaScript, fungsi dibuat menggunakan kata kunci function dengan bentuk umum penggunaan seperti yang ada tampak pada layar. Fungsi dengan nilai balik selalu disertai perintah return yang diikuti oleh nilai yang akan dikembalikan. Contoh pendefinisian fungsi dengan nilai balik adalah sebagai berikut. Kita buka Visual Studio Code. Kita ketik node. Pada kode di layar, kita mendefinisikan fungsi dengan nama kali. Fungsi tersebut memiliki dua parameter, yaitu parameter A dan B. Nilai dari parameter tersebut selanjutnya akan diproses atau dikalikan di dalam fungsi dengan hasilnya akan dikembalikan lagi sebagai hasil fungsi. Untuk menyederhanakan kode, kita bisa saja menghilangkan variabel bantu yang terdapat di dalam badan fungsi layar, yakni sebagai berikut. Kita ketik lagi. Untuk fungsi tanpa nilai balik, badan fungsi hanya berisi perintah tertentu dan tidak disertai dengan pengembalian nilai. Menggunakan perintah return seperti perhatikan kode di layar. Oke. Oke, udah salah.
Oke, fungsi di layar hanya bertugas untuk mencetak string S keluar layar sebanyak N kali. Setelah semua perintah di dalam badan fungsi selesai dilaksanakan, eksekusi program akan kembali ke baris pemanggil fungsi bersangkutan. Memanggil fungsi. Setelah didefinisikan, kita dapat menggunakan fungsi tersebut dengan cara memanggilnya. Pada saat pemanggilan fungsi, kita perlu menyertakan nilai untuk parameter jika ada. Untuk memanggil fungsi yang memiliki nilai balik, kita dapat menampung hasilnya ke dalam suatu variabel. Sebagai contoh, untuk memanggil fungsi, kita dapat menggunakan kode seperti tampak pada layar. Oke, pada contoh di layar, 10 dan 20 disebut argumen atau parameter aktual yang akan dikirim ke dalam badan fungsi. Nilai 10 akan disalin ke parameter A, dan nilai 20 akan disalin ke parameter B. Dengan adanya parameter, suatu fungsi dapat dipanggil untuk nilai parameter yang berbeda, sehingga nilai yang dihasilkan pun akan berbeda. Sebagai contoh kali 10,20 akan menghasilkan nilai 200. Fungsi kali 2,3 akan menghasilkan nilai 6, dan sebagainya. Berikut ini adalah contoh pemanggilan fungsi dengan nilai balik. Oke, yang pertama kita buat file baru. Di sini filenya kita kasih nama fungsi.js. Oke, kita ketik scriptnya. Oke.
Oke. Kita coba jalankan. Di situ diminta memasukkan nilai A, kita misalnya masukkan nilai A dan nilai B. Oke, maka hasilnya seperti yang ada di layar. Jika Anda tidak terlalu suka dengan menggunakan variabel bantu, maka pemanggilan fungsi di layar dapat dilakukan seperti berikut. Oke. Kita jadikan komentar. Yes. Oke, kita coba jalankan. Di situ diminta memasukkan nilai A. Oke, maka hasilnya adalah 6. Berbeda dengan fungsi yang memiliki nilai balik, pemanggilan fungsi tanpa nilai balik tidak perlu ditampung ke dalam variabel. Oke, yang berikut adalah parameter fungsi. Meskipun fungsi dapat didefinisikan tanpa parameter, tapi pada umumnya suatu fungsi akan memiliki satu parameter atau lebih. Parameter adalah variabel penampung nilai yang nantinya akan dikirim ke dalam fungsi untuk diproses di dalam badan fungsi. Parameter akan dikirim ke dalam fungsi untuk proses di dalam badan fungsi. Parameter menjadikan fungsi bersifat dinamis. Artinya, nilai yang dihasilkan oleh fungsi dapat berubah-ubah tergantung dari nilai yang dikirim atau dilewatkan pada fungsi tersebut dipanggil. Terdapat dua istilah yang perlu kita ketahui pada saat bekerja dengan fungsi, yaitu parameter formal dan parameter aktual. Parameter formal adalah parameter yang terdapat pada definisi fungsi, sedangkan parameter aktual adalah nilai yang sebenarnya akan dikirim ke fungsi. Parameter aktual sering juga disebut dengan istilah argumen. Perhatikan contoh berikut. Pada kode di layar, A dan B disebut parameter formal, sedangkan X dan Y disebut parameter aktual. Melewatkan parameter ke dalam fungsi. Di dalam JavaScript, nilai parameter dari tipe primitif yaitu number, string, dan boolean secara otomatis akan dilewatkan ke dalam fungsi menggunakan mekanisme pass by value, sedangkan nilai parameter yang bertipe objek akan dilewatkan menggunakan mekanisme pass by reference. Kita mulai dengan pass by value.
Pada mekanisme pass by value terjadi proses penyalinan nilai dari parameter aktual ke parameter formal. Dengan demikian, perubahan yang terjadi pada parameter formal tidak akan mempengaruhi nilai dari parameter aktual. Perhatikan contoh di layar. Kita buat file baru dengan nama pass by value.js. Oke, ini kita ketik scriptnya. Oke, kita coba jalankan.
Oke, hasilnya seperti itu. Tampak pada hasil di layar bahwa perubahan nilai yang terjadi pada A dan B atau di dalam fungsi tidak akan mempengaruhi nilai X dan Y di luar fungsi. Hal ini disebabkan karena A, B, X, dan Y merupakan 4 variabel yang masing-masing berada di alamat memori yang berbeda. Dengan demikian, perubahan nilai terhadap variabel tidak akan mengubah nilai X, dan perubahan terhadap nilai B tidak akan mengubah perubahan nilai Y. Berikut kita akan membahas tentang pass by reference. Pass by reference seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa ketika kita melewatkan objek dari tipe objek dan turunan-turunannya, JavaScript secara otomatis akan mengucapkan mekanisme pass by reference. Pada mekanisme ini tidak terjadi penyalinan nilai parameter aktual ke parameter formal. Pada pass by reference, parameter formal dan parameter aktual merupakan dua referensi yang menunjuk ke satu objek yang sama. Perhatikan program berikut ini. Kita buat program baru dengan nama Oke. Kita ketik scriptnya. Oke, setelah itu
kita jalankan. Oke, maka hasilnya akan seperti itu. Pada contoh kode di layar, objek dan OBJ dan A merupakan dua referensi yang menunjuk ke satu objek yang sama. Dengan demikian, di dalam fungsi kita dapat mengubah properti X dari objek tersebut melalui referensi A. Perubahan nilai tersebut juga dapat dilihat dari luar fungsi melalui referensi OBJ. Ini berarti bahwa OBJ dikali X sama dengan A dikali X, karena hanya terdapat satu objek yang memiliki dua nama, yakni OBJ dan A. Berikutnya kita akan mempelajari tentang parameter dengan nilai default. JavaScript mengizinkan kita untuk menentukan nilai awal atau default dari suatu parameter. Parameter ini sering disebut dengan parameter opsional atau parameter default. Parameter opsional merupakan fitur baru di dalam JavaScript yang dikenal pada HTML Script 6. Perhatikan contoh kode di layar. Pada contoh kode di layar, A disebut dengan parameter opsional yang memiliki nilai awal 10. Melalui cara ini, fungsi cetak di layar dapat dipanggil tanpa argumen, seperti contohnya. Oke, maka hasilnya adalah 10. Ketika dipanggil tanpa argumen, nilai A yang digunakan adalah nilai awal yang diisikan pada saat pendefinisian fungsi. Jika parameter A ingin dengan nilai lain, maka kita perlu menjadikan nilai tersebut dengan argumen pada saat pemanggilan fungsi seperti berikut. Kita ketik lagi, cetak. Oke, pada pemanggilan fungsi cetak di layar, parameter akan diisi dengan nilai 555. Jika fungsi memiliki lebih dari satu parameter, opsional dapat digabung dengan parameter non-opsional, asalkan parameter opsional ditempatkan di posisi akhir. Perhatikan contoh di layar. Oke. Fungsi di layar tidak dapat ditulis seperti berikut.
Satu fungsi dapat memiliki parameter opsional lebih dari satu, asalkan parameter-parameter opsional tersebut ditempatkan setelah parameter non-opsional, seperti contoh yang ditunjukkan di layar. Oke, kita ketik mode. Berikut ini contoh kode lengkap yang menunjukkan pendefinisian fungsi dengan parameter opsional. Perhatikan di layar. Oke, kita buat file baru dengan nama parameter optional.js. Oke, setelah itu kita ketik scriptnya.
Oke. Berikut. Di situ not parameter memanggil fungsi dengan satu parameter. Oke. Padati ya guys. Oke, P di sini tidak pakai huruf besar ya. Coba kita simpan, kita jalankan lagi. Oke, di sini juga. Oke, maka hasilnya akan seperti itu. Nah, variabel length argumen dalam JavaScript. Variabel length argumen di dalam JavaScript. Sebagian besar bahasa pemrograman mendukung fasilitas variabel length argumen. Dengan fasilitas ini, suatu fungsi dapat dipanggil menggunakan jumlah argumen yang berbeda. Di dalam JavaScript, kita dapat mengimplementasikan fasilitas ini menggunakan array sebagai parameter fungsi. Oke, sebagai contoh perhatikan kode di layar. Kita buat file baru dengan nama parameter array.js. Oke, kita ketik scriptnya. Function Oke, yang berikut if Oke.
parameter berupa array dengan 2 elemen. Oke, kita coba kita jalankan. Oke, maka hasilnya akan seperti itu. Pada contoh di layar, fungsi sum berguna untuk menjumlahkan beberapa bilangan. Fungsi sum di layar hanya memiliki satu parameter bertipe array. Meskipun demikian, pada saat pemanggilan fungsi, kita dapat melewatkan array dengan jumlah elemen berbeda, sehingga nilai yang dihasilkan juga berbeda. JavaScript menyediakan cara yang lebih sederhana untuk menangani permasalahan seperti di layar, yaitu dengan menggunakan range parameter. Range parameter adalah istilah untuk parameter yang diawali dengan tanda titik 3 kali. Dengan range parameter, kode di layar dapat ditulis sebagai berikut. Kita buat file baru dengan nama range parameter.js.
Oke, yang berikut kita ketik scriptnya. Oke. Oke, yang berikut. Oke, berikut. Kita coba jalankan node. Oke, maka hasilnya akan seperti itu. Nah, kali ini kita tidak perlu menggunakan tanda kurung siku pada saat memanggil fungsi sum, karena fungsi dapat dipanggil dengan jumlah argumen berbeda. Oke, yang berikut adalah fungsi tanpa nama. Di dalam JavaScript, fungsi dapat dibuat tanpa menggunakan nama tertentu. Fungsi seperti ini sering disebut anonymous function. Selanjutnya, fungsi tersebut dapat diperlakukan sebagai nilai.
Misalnya untuk diisikan ke variabel maupun dijadikan sebagai parameter fungsi lain. Perhatikan contoh kode di layar. Oke. Kita ketik di terminal di sini. Pada kode di layar, kita membuat fungsi tanpa nama yang melakukan operasi penjumlahan antara A dan B. Fungsi tersebut kemudian diisikan ke dalam variabel tambah. Dengan demikian, kita dapat memanggil fungsi menggunakan kode berikut. Oke. Fungsi tanpa nama juga ditulis menggunakan tanda panah sama dengan lebih besar dan tanpa kata kunci function, seperti var tambah Anda dapat menguji kode di layar menggunakan terminal REPL. Misalkan, tambah misalnya di sini 10,9. Hasilnya itu adalah 19. Berikut ini contoh kode lengkap yang menunjukkan pembuatan dan penggunaan fungsi tanpa nama. Perhatikan contoh di layar. Kita buat file baru dengan nama fungsi tanpa nama.js. Kita ketik scriptnya dulu. Oke, part. Oke.
sama dengan. Oke, kita coba jalankan. Node fungsi tanpa nama. Di situ diminta masukkan nilai A, misalnya 10, B 9. Oke, maka di situ hasilnya adalah 10 ditambah 9 sama dengan 19. Oke, yang berikut kita akan belajar tentang fungsi callback. Fungsi callback adalah fungsi yang digunakan sebagai parameter. Suatu fungsi dapat digunakan sebagai parameter untuk fungsi lain. Fungsi ini dikenal dengan fungsi callback atau high order function, yaitu fungsi yang akan dieksekusi sebelum fungsi utama dieksekusi. Perhatikan contoh program di layar. Kita buat file baru dengan nama fungsi callback.js. Oke, kita ketik scriptnya. Function tambah A, B, oke, return A ditambah B titik. Oke, setelah itu
Oke, kita simpan, kita coba jalankan node fungsi callback.js. Di situ diminta memasukkan nilai A misalnya 10 dan D misalnya 8. Oke, maka hasilnya akan seperti itu. Pada contoh di layar, fungsi hitungan adalah fungsi yang memiliki parameter bertipe fungsi pada saat pemanggilan fungsi hitung. Kita dapat menjadikan fungsi tambah, kurang, kali, dan bagi sebagai argumennya. Jika kita tidak mendefinisikan fungsi tambah, kurang, kali, dan bagi, maka kita dapat memanfaatkan fungsi tanpa nama. Kode di layar ini akan menunjukkan penggunaan fungsi tanpa nama untuk menyelesaikan kasus di layar. Kita buat file baru dengan nama fungsi callback. Fungsi callback1.js. Oke, kita ketik scriptnya. For readline recurve. Oke, yang berikut adalah function hitung. Di situ kita kasih masukkan nilai B 2. Oke, setelah itu dia akan menampilkan console.log A ditambah B sama dengan A ditambah B sama dengan Oke, yang berikut adalah
Oke, kita simpan, kita coba jalankan node fungsi callback 1.js. Di situ diminta memasukkan nilai A 10, nilai B-nya 8, maka hasilnya akan seperti itu. Nah, ketika dieksekusi, hasil yang diberikan akan sama seperti kode sebelumnya. Oke, yang berikut adalah membuat fungsi di dalam fungsi lain. JavaScript merupakan salah satu bahasa pemrograman yang mendukung pendefinisian fungsi di dalam fungsi. Fungsi yang terdapat di dalam fungsi lain disebut sebagai fungsi lokal. Dikatakan fungsi lokal karena fungsi bersangkutan hanya dikenal oleh fungsi tempat dirinya berada. Perhatikan contoh program berikut. Kita buat file baru dengan nama fungsi lokal.js. Oke, kita ketik scriptnya var readline. Oke, yang berikut adalah hipotenusa A, B. Oke, berikut adalah fungsi function kuadrat memanggil fungsi lokal Oke, yang berikut dia akan menampilkan console.log menghitung sisa miring segitiga psikosis. Oke, yang berikut var a sama dengan var float.
Oke, yang berikut var C sama dengan hipotenusa dia akan menampilkan console.log sisi miring sama dengan C. Oke, coba kita simpan, kita jalankan node fungsi lokal.cs. Nah, di situ diminta memasukkan alas misalnya 2, misalnya 4. Oke, maka hasilnya akan seperti itu. Nah, pada contoh di layar, fungsi kuadrat merupakan fungsi lokal yang didefinisikan di dalam fungsi hipotenusa. Dengan demikian, fungsi kuadrat tidak dapat dipanggil dari luar fungsi hipotenusa. Demikian penjelasan saya tentang fungsi di dalam JavaScript Node.js. Sekian dan terima kasih.